Buat kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Buat kami terus tinggal dalam hadirat-Mu. Jangan pernah izinkan kami menjauh daripada-Mu Tuhan. Supaya hadirat-Mu terus melingkupi hidup kami. Hadirat-Mu melindungi kami. Hadirat-Mu menuntun hidup kami. Dan hadirat-Mu melingkupi seluruh hidup kami dan keluarga kami. Bicara kepada kami dan kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengucap syukur katakan amin. Shalom Bapak Ibu, kita lanjut tentang peka akan dosa. Ya, kita akan lihat bagian yang kedua, melanjutkan. Ini ayat yang terkenal saudara, ayat yang ditunggu-tunggu, ayat yang dinantikan gereja. Dikatakan Kristus itu harus tinggal di sorga. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan orang bertanya, kapan sih Tuhan datang? Terbentur dengan ayat ini saudara. Tuhan itu mau datang kalau gerejanya tuh dipulihkan dulu. Karena Tuhan Yesus sebagai mempelai pria harus menemukan mempelai wanita yang tidak bercacat sama seperti Tuhan. Itu sebabnya kapan Tuhan datang? Kalau pemulihan segala sesuatu terjadi. Dan saudara, kita ini jangan terpatok dengan sebuah pengertian kita sempurna seperti Tuhan. Alkitab berkata kalau aku datang, adakah aku mendapati iman di bumi? Ternyata ada limit minimal, saudara. Gereja harus sampai limit ini. Baru Tuhannya bisa berkarya untuk mengupgrade kita. Kita jauh dari sempurna, tapi mencapai limit ini. Kalau aku datang, kata Tuhan, adakah aku mendapati iman? Jadi, saudara dan saya harus sedang berjalan ke limit ini. Kita harus sedang berjalan kepada pemulihan. Maka dari itu, saya memberikan tema peka akan dosa, supaya kita ini menyadari, kita ini sedang berjalan ke sini atau tidak. Saudara kan berasa sebetulnya, rohani kita sedang dipulihkan tidak, jiwa kita sedang dipulihkan tidak, keluarga kita sedang dipulihkan atau tidak, jasmani kita sedang dipulihkan atau tidak, kita tuh kan berasa. Nah kalau tidak, ini bahaya saudara. Bisa ketinggalan. Ada hamba Tuhan dari Australia, tanggal 4 November. Itu mendapat pernyataan tentang sangkakala ke-7. Itu mengagetkan buat saya. Dulu waktu Yesaya 60 dan Mazmur 91, itu juga sama. Ada satu hamba Tuhan dari Australia. Saya nggak tahu ini orangnya sama atau tidak. Tapi hamba Tuhan ini dapat bahwa sangkakala ke-7 itu harus ditiup. Dan bergerak dari timur ke barat. Nah sudah tahu, dari paling barat adalah Golden Gate, paling timur dari Golden Gate adalah Indonesia. Sebagian kecil Australia. Makanya saya bilang, waduh ini luar biasa. Ya. Nah ujung dari sangkakala ke-7 ya, kedatangan Tuhan. Maka dari itu saudara, dua hal yang dikerjakan Tuhan. Yang pertama, membuat gerejanya dipulihkan. Yang kedua, gerejanya bergerak bersama Tuhan dari timur ke barat. Nah ini enggak mudah. Tapi Tuhan berkata seperti difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya, enggak lebih dari satu nabi yang kudus zaman dahulu. Yoel,
Yesaya, Yeremia, ya banyak saudara menubuatkan tentang masa keemasan gereja. Atau kita sering sebut Yesaya 60. Nah, sekarang kita lihat saudara, contoh masalah kerohanian, ya. Ini ayat terkenal saudara ya, bukan tiap orang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang, ini serem loh saudara, bukan sedikit, banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Dan cirinya juga gak main-main. Kami bernubuat demi namamu. Kami mengusir setan demi namamu. Kami mengadakan mujizat demi namamu juga. Bayangin saudara. Ini kalau orang biasa rasanya gak mungkin. Ini orang yang dipakai Tuhan. Bernubuat itu gak mudah. Ngusir setan juga pengalaman yang tidak gampang. Mengadakan banyak mujizat lagi. Bukan satu mujizat. Pak Yusak tuh pernah ngomong saudara. Dia bilang, hati-hati. Karena banyak orang-orang yang seperti ini. Yang dipakai Tuhan bernubuat. Yang dipakai Tuhan doper. Yang dipakai Tuhan buat mujizat. Saya ingat banget saudara. Beliau tuh sangat mengingatkan untuk kita ekstra hati-hati. Kenapa? Karena yang paling serem adalah pada waktu itulah aku akan berterus terang. Jadi sekarang belum terus terang. Ini yang beliau sering katakan saudara. Karunia tetap jalan walaupun hidup kita gak benar. Yang bahaya tuh di situ. Hidup gak benar tapi karunia tetap kerja. Karunia tetap kerja, hidupnya gak berkenan sama Tuhan. Gak melakukan kehendak Bapa. Aku akan berterus terang kepada mereka berkata, aku tidak pernah mengenal. Bayangin loh. Kalau pernah ketemu, kenalan, lama lupa, ini enggak. Tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat. Ini yang paling buat saya gak habis pikir. Orang begini kok pembuat kejahatan. Saya langsung singkat saudara. Setan itu dibuang karena sombong. Jadi kenapa pembuat kejahatan? Ada orang-orang yang berkarunia tapi sombong dan mencuri kemuliaan Tuhan. Ini paling bahaya saudara. Merasa dirinya dipakai, merasa karunia punya dia, merasa Tuhan menyertai, merasa dirinya tuh bersama Tuhan. Kan dia pikir kalau gak bersama Tuhan gak mungkin aku dengar suara Tuhan. Kalau gak bersama Tuhan gak mungkin setan takut. Kalau gak bersama Tuhan gak mungkin banyak mujizat. Bayangin Bapak Ibu. Ini paling serem buat saya. Ini Matius 7 loh, bukan Matius terakhir. Pasal-pasal awal, saya gak habis pikir. Nah kita mesti punya kepekaan saudara. Kita ini pelaku firman atau tidak? Cirinya apa? Kebalikan. Rendah hati. Kalau kita jauh dari rendah hati, saudara dan saya sedang dalam keadaan bahaya. Kenapa kita nggak nyadari bahwa Allah lah yang mengerjakan dalam kita kemauan dan pekerjaan. Menurut kerelaan bukan karena kita semua Tuhan. Makanya saya sebetulnya waktu Pak Yohanes datang saudara, beliau ngomong, Pak tolong orang yang didoakan itu kesaksian. Saya bilang belum bisa datang, rekaman. Saya ngomong terus terang saudara, saya gak punya iman. Pagi-pagi saya baca Alkitab di SMS.
ini adik saya kondisinya makin parah, makin lemah, pendarahan tidak berhenti, dokter sepertinya sudah angkat tangan. Gimana saya punya iman, kondisinya begitu. Saya cuma 1%, cuma doa, Tuhan tolong jamah. Saya cuma berkata demi nama Yesus, darah berhenti. Tapi saya jujur gak punya iman. Opo iso? 30 menit kemudian, di SMS, Pak, apa 31 jam saya lupa, pendarahan berhenti sama sekali. Nah, saya gak bisa sombong, karena saya gak merasa bukan iman. Ini penting, saudara. Orang kalau merasa aku dipakai, aku hebat, itu bisa masuk kelompok ini. Aku tidak kenal engkau. Bayangin loh, ini gak mungkin di luar gereja. Ini orang gereja, bukan hanya orang gereja, pelayan Tuhan, pendoa, pendeta. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal. Bayangin Bapak. Nah, yang menarik, ada seorang hamba Tuhan, saudara. Kalau doa perang itu berbeda dengan yang lain. Satu kali hamba Tuhan lagi doa, pokoknya setannya itu ada level tertentu nggak bisa diusir. Terus hamba Tuhan ini datang, saudara. Doa perangnya lucu, saya sendiri bingung. Dia ngomong gini, kayak ngomong aja, setan, aku kesini, aku disuruh oleh tuanku, katanya. Kamu marah ya sama saya, katanya. Kamu mau merangi saya ya, jangan perang lawan saya, katanya. Lawan yang nyuruh saya. Bingung saya, saudara. Baru pertama kali lihat orang doa perang seperti itu. Ojo lawan aku, lawan yang musuh, yang nyuruh aku, katanya. Tapi saya lihat betul-betul tanda ajaib. Setan itu pergi. Kenapa gak semua orang bisa lakukan seperti itu? Karena hatinya belum mencapai kerendahan hati ke situ. Kalau orang betul-betul merasakan, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata ini di hati, ini dikatakan. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Jadi gak mencuri kemuliaan. Gak merasa sombong. Ini gak mudah. Jadi kalau orang doa perang seperti itu, kalau levelnya betul-betul belum rendah hati, ya diketawain sama setan. Setan bilang kamu hamba tidak berguna, padahal kamu sering mencuri kemuliaan, kamu tinggi hati. Setan tuh tahu. Ini luar biasa, saudara. Saya lihat sendiri loh. Sejak itu beberapa orang mencoba, nggak bisa. Kalau kerendahan hatinya tidak dilakukan, sulit. Paling tidak kita ini berjalan menuju kerendahan hati. Rendah hati diucapkan mudah, prakteknya sulit, saudara. Ya, ini contoh kerohanian pelayan-pelayan Tuhan. Kita dulu, saudara, saya dulu yang harus merenungkan. Ini untuk jemaat, saudara, ya, untuk kita semua. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bukan cuma pertemuan loh, pertemuan-pertemuan. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi rupanya dari 2000 tahun yang lalu sudah ada spirit seperti ini, saudara. Tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan anggap enteng ibadah. Saudara nggak bisa datang atau online, itu betul-betul tidak bisa datang. Jangan menjadi sebuah kebiasaan, wah aku nggak online sajalah. Itu yang Tuhan gak suka.
Nanti berkatnya juga begitu. Tuhan aku pengen rumah. Yalah online saja. Bayangin aja punya rumah. Karena gak menghargai saudara. Bapak Ibu tahu. Ini kan lagi suasana Imlek. Orang tua dulu ya kalau Imlek. Itu paling seneng anaknya semuanya kumpul. Saudara. Anak, cucu, mantu kumpul. Kebahagiaan cuman begitu saudara. Daud tuh ngomong, aku dan saudara-saudaraku bersama-sama memuji Tuhan. Jadi Tuhan itu paling senang lihat keluarga damai, semua beribadah. Sudah tahu, orang Israel itu kebaktian di Mesir itu bisa loh. Tapi Tuhan ngomong apa? Pergi 3 hari perjalanan jauhnya. Di Mesir bisa kebaktian kok. Di Mesir bisa doa atau pergi 3 hari perjalanan jauhnya. Di situ kamu boleh beribadah. Coba lihat. Jadi artinya pertemuan ibadah secara korporat itu penting. Kalau saudara tidak bisa datang gak apa-apa. Jangan, ada hobi. Saudara nyingkirin, ini setannya yang bukan Tuhan yang marah. Setannya yang nuntut. Orang ini gak layak nih. Kalau dia doa gak layak nih Tuhan. Dia gak benar kok. Dia gak menghargai engkau. Ya. Setelah ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Ia berkata pada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga 1 jam dengan aku? Menarik loh. Sebetulnya kalau kita berjaga-jaga itu baca Alkitab dan berdoa, kita nih didampingi Tuhan. Saudara gak sadar, dia tuh ada di sebelah saudara pada waktu sudah merenungkan firman, membaca dan merenungkan. Yang percaya katakan, dia tuh mendampingi saudara loh. Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Kenapa? Roh memang penurut tapi daging lemah. Ini mau gak mau kayak orang makan saudara. Kalau gak makan gak bisa kuat. Saudara kalau gak penuh dengan firman gak mungkin kuat, mesti jatuh dalam pencobaan. Harus berdoa dan baca Alkitab, merenungkan firman. Nah saudara kalau gak punya kepekaan, gak doa, gak baca Alkitab rasanya biasa saja. Itu bahaya. Minta kepekaan Tuhan. Aku kok males ya baca Alkitab. Aku kok males ya ibadah. Gerimis sedikit gak datang. Gak enak badan sedikit. Jadi gak ada harga saudara. Daud itu sampai memberi persembahan gratis, moh. Aku mesti bayar. 1% tapi serius. Jiwa saudara, ini jangan sepelekan ya. Banyak orang, saya sering ngomong, aku sama dia sudah gak apa-apa. Tapi nek ketemu itu saudara belum beres. Ini kita belajar saudara tentang Saul. Saul itu berawal dengan dengki sama Daud. Dan yang repotnya, langsung dia pengen roh jahat yang daripada Allah berkuasa atas Saul. Artinya, setan yang diizinkan Tuhan sampai menguasai Saul karena dengki. Makanya hati-hati jangan iri. Kalau lihat orang lain diberkati, saudara bilang Tuhan aku bersyukur. Orang lain diberkati, aku percaya engkau bisa memberkati aku juga. Yang percaya katakan, saya punya ini. Oh diberkati mobil ini. Saya gak pernah, Tuhan aku kapan enggak saudara. Saya bilang Tuhan, aku percaya engkau memberkati aku, engkau punya waktu untuk menyatakan kebaikan. Kapan Tuhan berkati aku seperti orang lain? Enggak saudara. Kenapa? Karena saya ternyata dari kecil itu sudah dididik Tuhan. Makanya sebetulnya Daud itu waktu belum dipilih, dia di hutan, itu dilatih Tuhan. Saya dari kecil tuh SMP kelas 6, orang pada mainan, saya di
rumah, bantuin mami saya jualan es, jualan gado-gado. Saya lihat orang lain senang saudara main-main. Tapi saya masih bantu. Saya nggak iri karena saya tahu ada keadaan. Ibu saya harus dibantu. Daripada cari tukang laki, pembantu laki, 2. Saya bilang, mami jangan 2, 1 saja. Karena dia ngomong untungnya nggak ada, untungnya kurang. Tiap hari ngomong begitu, saya bilang ya sudah. Pembantu 1 saja, saya bantu tapi pulang sekolah. Saya nggak iri teman-teman saya pada main sudah. Saya bilang, oh dari kecil aku dididik Tuhan. Belum kenal Tuhan. Daud belum jadi raja. Di hutan, dilatih Tuhan, ketemu beruang, ketemu singa. Ini mengerikan sudah, sampai Saul tuh pengen bunuh Daud. Nah yang menarik, ada pemimpin dari sebuah gereja, dia dapat masukan dari pemusik yang bagus. Sampai dia membuat tim musik nomor 1 adalah kuncinya rendah hati. Saya kaget saudara. Kenapa rendah hati? Bayangin Daud ini, kalau Saul lagi kesurupan, ini betul-betul mau bunuh loh saudara. Bukan pikiran, ini betul-betul mau bunuh. Daud tuh harus main kecapi di depannya. Nggak dikatakan 5 menit setannya pergi. Bisa sejam, bisa 2 jam, bisa berapa jam. Padahal dia melayani orang yang jelas mau membunuh dia. Saya waktu dengar, oh iya ya, hebat. Kunci hidup adalah rendah hati. Yang sepakat, katakan. Makanya saya tuh paling minggring, saudara. Sungguh kalau lihat orang yang mudah banget sombong. Mudah banget merasa dipakai. Hanya saya bilang, wah Bapak itu doain sembuh. Enggak, aku enggak punya iman kok. Pak Yohanes juga bilang, Pak nanti saya bawa orang, Pak waktu di Singapura tuh saya enggak punya iman. Karena dokter Singapura loh ngomong bahwa kans hidup 10%. Dokter Singapura. Lah saya punya iman apa? Saya cuma doa. Dan waktu doa, anak yang 10 tahun itu dapat jamahan, akhirnya tambah lama tambah sehat, tambah lama tambah sembuh. Mereka tidak pernah lupa. Tapi bagus saya lupa. Karena yang kerja bukan saya, yang kerja adalah Tuhan. Yang sepakat katakan. Jadi makanya ini hati-hati saudara. Ya. Dalam segala hal nih kejiwaan ya, jangan, wah aku udah gak jengkel, tapi ketemu itu belum beres saudara. Keluarga saudara. Pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada Allah lain. Sehingga ia tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. Seperti Daud ayahnya. Sudah tahu Salomo tuh orang hebat. Salomo dipakai Tuhan. Salomo diberkati. Kalau kekayaan Salomo dikonversi dengan sekarang, gak ada orang yang lebih kaya loh. Hikmatnya luar biasa. Tapi dia jatuh karena apa? Karena salah pilih istri. Waktu itu dia boleh memilih lebih dari 1. Tapi banyak istri-istri yang lain. Begitu Salomo sudah mulai tidak kuat kerohaniannya. Ini bicara sudah tua. Istri-istrinya mencondong. Waktu yang Salomo muda, kuat, takut akan Tuhan, semuanya hebat. Istrinya gak bisa. Tapi begitu dia sudah mulai tua, istrinya mencondongkan hatinya. Ini bicara apa Bapak Ibu? Jodoh harus dari Tuhan. Orang tua yang punya anak, anaknya sudah umur, kok mesti kawin yuk? Umurmu sekian, jangan Bapak Ibu. Orang tua harus mendoakan
Supaya anak saudara dapat jodoh yang dari Tuhan, yang bukan dari Tuhan disingkirkan. Cucu, pokoknya semua harus dari Tuhan. Sebab kalau bukan dari Tuhan, resikonya apa? Cerai. Kalau terpaksa cerai, kawin lagi, pasti enggak sebahagia. Enggak bisa bahagia, sudah. Karena sudah salah. Milih karpe dewe. Tapi Tuhan yang disalahkan. Ini hati-hati. Kalau salah pilih serem. Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan. Siapa yang pernah mikir? Anaknya Daud saudara. Orang hebat Orang Amon, Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bayangin jahat di mata Tuhan. Ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud 2 kali. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembah orang Moab di gunung di sebelah timur Yerusalem. Sebelah timur saudara, ini gak jauh dari Yerusalem loh. Dan bagi Molok dewa kejijikan, sembahan Bani Amon. Bayangin, siapa yang pernah mikir Salomo seperti ini? Pilihan Tuhan. Makanya harus bisa peka. Karena ini penting. Apalagi kalau anak saudara perempuan, wah kamu sudah umur segini loh, kamu cepet merit. Saudara jangan dipaksa. Saya punya teman saudara, di luar negeri ya, saya nggak sebutin. Saya pikir dia akan menjadi perempuan tua yang tidak menikah. Pada waktu dia sekolah Alkitab umur 40 sekian saudara. Dia ketemu orang Korea yang sekolah Alkitab. Dan akhirnya menikah. Dan Tuhan berikan beberapa anak. 40 lebih saudara. Sekarang umurnya lebih tua dari saya. Nikahnya jauh lebih dulu saya. Buat Tuhan tidak ada kata terlambat. Yang percaya katakan. Jangan, wah kamu harus nikah saudara kalau bukan dari Tuhan. Saudara akan lihat anakmu menderita dan itu berat. Kalau bukan dari Tuhan nggak ada jaminan. Tapi kalau dari Tuhan, apapun kekurangan kita, Tuhan bisa merekayasa, kutuk bisa berubah jadi berkat. Saya udah bilang kan, saya waktu mau nikah gitu. Orang Tegal loh, sudah saya kota kecil. Wah, papanya Petrus, termasuk Lis, papanya Lis. Gak sampai berapa tahun katanya. Makanya kemarin 34 tahun saya bilang, aduh Tuhan, Engkau amat baik. Bukan hebatnya kami, tapi kasih Tuhan lebih dari kekurangan kami. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Jawaban satu, karena Tuhan yang pilih. Kalau Tuhan yang pilih, Tuhan yang tanggung jawab. Kalau orang tua yang pilih, orang tua yang tanggung jawab. Kalau saudara yang pilih, saudara yang tanggung jawab. Kesehatan saudara. Ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring, ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Orang ditanyakan maukah engkau sembuh, jawabnya cuma 2. Mau atau tidak mau. Tapi ini aneh. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu. Saudara, ternyata banyak orang tidak sehat, itu bukan karena Tuhan tidak melindungi. Tapi karena kebodohan dari orang itu sendiri. Saya diberkati waktu Yohanes. Dia berkata semua itu kebanyakan roh. Kaget saya saudara. Dia bilang,
Adam dan Hawa jatuh memang karena makanan. Tapi di belakangnya makanan ada ular. Waduh, saya bilang benar. Sekarang juga sama. Saudara punya kebebasan untuk makan apa saja. Tapi tidak semua yang kita makan itu sehat. Ini kemanusiaan, salahnya manusia, saudara. Tuhan tidak ada orang yang menurunkan, semua yang disalahkan manusia. Saya juga sama. Pelayanan malam, dikasih makan, ya mau gak mau saya makan. Jam 5 saya belum lapar. Kebaktian jam 6, jam 5 sudah dijemput, ya saya gak makan, makannya selesai. Tapi saya harus pilih, oh ini jangan banyak-banyak, oh ini makanan yang manis, malam tidak boleh. Saya yang harus mengatur diri. Banyak orang bilang, oh sudah doa dalam nama Yesus, semua racun berubah. Gak bisa. Itu tulisan racun tidak mematikan saudara itu kalau dalam penginjilan. Tapi di rumah, di meja makan, itu ada roh yang bisikin, gak apa-apa, makan aja semua. Saudara gak makin sehat. Tuhan pengen tubuh kita pun tidak bercacat. Yang percaya katakan? Yang percaya katakan? Jadi tambah lama harus tambah sehat, saudara. Saya berjuang, saudara. Saben hari Senin sampai Minggu pun. Di rumah makan pun kecuali ada yang enak banget. Oh ini jus alpukatnya enak banget. Ya sudah. Saya bilang tanpa gula ya. Harus kita yang mengatur, saudara. Jangan kesalahan-kesalahan manusia. Percayalah saudara, Tuhan mau datang dan jemput kita di awan-awan. Tidak perlu mengalami kematian. Yang percaya katakan, harus sehat. Coba bilang ke kanan kirimu, harus sehat. Rohaninya sehat, jiwanya sehat, keluarganya sehat, tubuhnya sehat. Amin. Nah, keuangan ini penting, saudara. Banyak orang paling tidak suka kalau diajar memberi. Kalau kita jujur, saudara, dari kecil kita ini sudah terbiasa semua untuk saya. Jarang anak-anak, saudara, senang berbagi, jarang. Selalu untuk saya, selalu untuk saya. Nah ini ada pengertian yang bagus dalam kisah ini. Ketika Yesus memandang sekeliling melihat bahwa orang banyak berbondong datang padanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan? Ini sebetulnya sengaja, saudara. Tuhan tahu bahwa itu gak mungkin. Tapi logikanya diajak main dulu. Hal itu dikatakan untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil, seorang dari muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang, apa Bapak Ibu? Yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudara, Tuhan itu tidak pernah membuat apa yang tidak ada dalam hidup. Musa, apa yang ada kamu? Tongkat, lempar. Apa yang ada padamu? Enggak usah utang, enggak usah minta. Tuhan pasti memberikan jalan. Makanya kita ini mau ke bangsa-bangsa, ke pulau-pulau, enggak mudah. Tapi saudara punya prinsip, Tuhan yang menyuruh ke pulau-pulau, Tuhan yang menyuruh ke bangsa-bangsa, pasti Tuhan yang menyediakan. Halo, ini yang perlu saudara yakini. Ini menarik sekali, saudara. Kata Yesus, suruhlah orang duduk, adapun tempat itu banyak rumput, duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki loh. 5.000 laki-laki loh. 5 ikan loh Bapak Ibu. Gak umum, gak masuk akal. Yesus mengambil itu mengucap syukur, membagikannya. Saudara, ucapan syukur itu membuat yang tidak ada menjadi ada.
Yang percaya katakan, mereka yang duduk di situ demikian juga buatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki, dan setelah mereka kenyang, ini perhatiin ya, ia berkata kepada muridnya, sisanya nggak boleh dibuang. Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Saudara, Tuhan itu kayak gitu. Kita ini jangan ngawur jadi hidup. Uang itu mesti ngatur, sudah mesti memanage. Penghasilan sebulan sekian. Nyicil boleh enggak? Doa kalau memang harus nyicil. Jangan sampai cicilan saudara enggak sanggup. Saya dulu nonton di TV bagus. Penghasilan tiap hari itu yang paling minim tuh tanggal berapa? Itu yang buat nyicil paling minimnya. Jangan sehari paling gede 1.000, jadi cicilan 1.000. 1 kali 500, ya nggak mampu nyicil. Harus memanage. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti selai yang lebih setelah orang makan. Pertanyaan saya, 12 bakul ini dikemanain? Dikasihkan ke anak ini tadi. Jadi saudara, kesimpulannya apa? Tuhan tidak pernah mengambil daripada. Tuhan tidak pernah meminta uang. Yang Tuhan lakukan apa? Pinjam. Makanya waktu Tuhan dari Bukit Zaitun, dia turun, dia berkata, kasih tahu, aku mau pakai keledai. Lepaskan keledai. Nanti aku kembalikan. Tuhan tuh gak jahat, saudara. Oh, saya gak punya duit diminta, enggak. Tapi kerelaan untuk meminjam kepada Tuhan. Dipinjam sama Tuhan. Dulu waktu saya 120 juta, ya genteng ini saudara, ini masih hidup gentengnya. Saya bilang sama anak saya, sama Vincent, dia mungkin lupa. Dia cuma bilang, kok Tuhan pinjem Pak? Kata. Kan aku mau beli mobil gak jadi. Kok Tuhan pinjem? Saudara, Tuhan tidak pernah meminta. Yang percaya katakan, dia hanya pinjem. Makanya waktu saya dapat 2 kilo emas, anak-anak tak panggil, nih loh. Ingat gak dulu, Papa 120 juta dipinjem Tuhan. Sekarang 2 kilo emas. Saya baru pertama nyekel loh saudara. Wabot loh itu. Sekilo itu berat saudara. Percayalah Tuhan kita tidak menyusahkan kita. Ngomong Tuhan Yesus tidak menyusahkan saya. Jadi kalau dia pakai tubuh saudara, dia mau pinjam tenaga saudara. Yesus mengangkat muka, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan. Mereka dalam peti persembahan, ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti. Lalu ia berkata, aku berkata sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Saudara, bukan nominal. Ya, orang kaya memberikan persembahan kelimpahannya, tapi janda memberi kekurangannya, bahkan dia memberi seluruh nafkahnya. Saya tertarik sekali kemarin Pak Adi Sutanto. Ternyata Tuhan Yesus itu dekat di kotak persembahan. Kalau nggak deket dia nggak mungkin bisa lihat 2 peser, saudara. Makanya Tuhan tuh deket di hati saudara. Kenapa Tuhan berkata musuhnya Tuhan Mamon? Ya karena dia menjaga. Soalnya lebih dekat ke Mamon apa lebih dekat sama Tuhan? Dia tahu saudara hatinya seperti apa. Aku pinjam, dia kasih seluruhnya. 2 peser kecil. Saudara, saya ngajak orang itu, kemarin saya doa di sebuah kota. Jadi satu keluarga ini dulu ikut ke Israel. Waktu ke Israel sesungguhnya dia tidak punya, hatinya tuh kelihatan banget lah, gak ada harapan. Sampai ikut pentahiran segala macam, ya hanya dilakukan dengan begitu.
Saya tahunya waktu pulang di airport, Hanani dari Bandung ngasih tahu Bu Linda, terus doakan ada sesuatu, sudah berjalan begitu saja. Sepertinya gak spesial. Pernah kesaksian juga di tempat ini. Ya, cuman berkata, dia pikir ke Israel berkatnya apa? Hanya doa. Sudah saya terkejut, beberapa hari lalu mereka mengundang untuk saya. Kami sekeluarga mendoakan rumahnya. Saya lihat rumahnya, wih bagus banget. Dan pada waktu kesaksian saya baru kaget. Waktu anaknya di rumah sakit, 1 hari 40 juta. Rumah sakit di Singapura ya. Sama kira-kira 1,5 bulan. Itu belum dia naik charter pesawat sampai ke Singapura. Dia ngomong, saudara, semua uang yang dia kumpulkan habis tanpa bekas. Dan dia pergi ke Singapura, ke Israel berkat Golden Era. Mana? Saudara, apa yang terjadi? Kemarin dia saksi. Saya bilang, kamu mesti datang ke Temanggung. Kamu mesti cerita. Dia ngomong Golden Era. Itu bukan ucapan. Itu berkat Tuhan yang luar biasa. Yesaya 60 itu sebuah paket loh Bapak Ibu. Termasuk Yesaya 60 ayat 7. Makanya kalau saudara tidak ikut, tidak mau sebuah paket, gak bisa terima. Sekian miliar dia habis, saudara. Tapi sekarang dia dapatkan jauh lebih besar dari yang dia sudah keluar. Bahkan dia bisa bangun rumah yang bagus. Percayalah Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah lupa segala sesuatu. Makanya kerelaan. Saya kemarin waktu mau doa di satu tempat, aduh saudara jujur. Saya tanya sudah berapa kali, berapa? Ya 33 derajat lah kira-kira. Aduh, itu buat saya paling susah saudara. Saya bilang Tuhan berikan aku kerelaan. Saya bilang sama Bu Linda, udah bawa beberapa kaos. Aku tahu mesti kebes, mesti gobios, saya gak kuat panas. Saudara cuman waktu di bawah, saya gak tahan baunya. Saya gak bisa melakukan. Saya bilang Tuhan nanti kalau naik beri aku kemampuan. Saya udah ngomong loh, aku sudah bawa beberapa kaos. Beri aku kemampuan, aku naik. Boh bilang, oh sama seperti di gereja 4 lantai, kurang ajar ki bocah. Jebule ini no. Dan enggak begini sudah ngini. Waduh. Tapi saya minta kerelaan. Saudara itu ajaib, saya lihat waktu di atas. Berapa derajat sudah tahu? 28 derajat. Persis kayak Temanggung. Saya nggak ganti kaos. Saya bisa berdoa sampai tuntas. Kerelaan membuat keajaiban. Yang percaya katakan? Yang percaya katakan? Biasanya kita nggak mau rela. Saya udah bilang bawa kaos sudah nggak apa-apa gobios. Paling ganti 2, 3, 4 kaos. Ya sudah terpaksa. 1 pak kaos pun saya gak ganti. Tuhan membuat cuaca begitu ajaib. Yang orang bilang 33. Tak cek handphone saya 21-nya sama. 128, 129. Tuhan Yesus mengalahkan segala-galanya. Nah, satu kali saya baca sebuah tulisan saudara. Ada pertarungan antara singa dengan macan. Yang menarik, macan itu rata-rata lebih gede dari singa.
Orang semua berkata pasti menang macan. Tapi ada beberapa singa yang betul-betul membunuh macan. Yang menarik sudah ditulis, singa itu dari barbar apa nggak tahu, lupa, di mana di Afrikanya, dan singa itu punya ciri surainya hitam. Saya percaya Tuhan Yesus adalah singa dari Yehuda. Amin. Dia kalahkan semua kelemahan kita. Dia sudah kalahkan semua dosa kita. Dia sudah kalahkan semua persoalan kita. Tuhan membuat kita lebih dari pemenang. Amin. Yang perang Tuhan, saudara yang menang. Waktu Holyfield lawan Mike Tyson begitu. Yang tinju Holyfield kecokot kupingnya. Tapi yang terima duit siapa? Nyonya Holyfield. Tuhan yang berperang, kita yang menikmati kemenangan. Katakan, aku percaya Tuhan Yesus lebih besar di hidupku, di keluargaku. Tuhan Yesus lebih besar dari kelemahanku, dari persoalanku, dari pergumulanku, apapun penyakitku. Tuhan lebih besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus berkarya, terus bekerja dalam hidupku dan keluargaku. Aku mau Tuhan dipulihkan. Aku mau Tuhan tidak bercacat celah. Roh, jiwa, tubuh, dan seluruh hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sedang menepati janji-janjimu. Biar kami yang 1% melakukan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan yang 99%. Kami percaya kasih karunia, anugerah, semua adalah daripada Tuhan. Bekerjalah maksimal dalam hidup kami, sehingga pemulihan terus terjadi di roh, jiwa, keluarga, tubuh, ekonomi kami. Supaya kami jadi berkat seperti yang Tuhan mau. Kami terima berkat ini demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima dan percaya, katakan amin.